Haruskah aku pasrah? Part 54, Frustrasi. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Hari berganti. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari Dr. Gibran, Zio mengunjungi Hendra di kantornya. Dari Dr. Gibran juga, Zio mengetahui jika Hendra dan Arga adalah saudara sepupu. Namun, kerap bersaing dalam hal apapun dan tidak pernah akur sejak duduk di bangku kelas 4 SD hingga sekarang. Walau sebenarnya Dr. Gibran enggan membeberkan informasi terkait sahabatnya, akan tetapi dengan kemampuan yang dimiliki Zio, Dr. Gibran akhirnya tunduk pada putra atasannya itu. Sengaja Zio mencari tahu tentang Hendra sebab ia ingin memperjelas hubungan antara Naina dengan Hendra. Apalagi dari cerita Amira, ia yakin sekali jika yang datang menemui Naina adalah Hendra. Selamat pagi Tuan, ada yang bisa saya bantu? Salah satu karyawati yang berjaga di meja resepsionis menyapa Zio. Selamat pagi, aku Zio. Aku kemari untuk bertemu dengan Pak Hendra. Maaf Tuan, apa Tuan sudah pernah membuat janji? Tanya karyawati itu ramah. Belum, tapi aku harus bertemu dengannya hari ini. Tidak bisakah Anda membantuku? Minta Zio. Tunggu sebentar Tuan. Zio mengangguki ucapan karyawati tersebut. Kurang dari semenit, karyawati itu menutup teleponnya, kemudian mempersilakan Zio menuju ruangan Hendra. Terima kasih, biar aku ke sana sendiri saja. Zio menolak dengan sopan tawaran karyawati yang ingin mengantarnya ke ruangan Hendra. Kini Zio duduk dalam ruang kerja Hendra setelah sebelumnya dipersilakan. Tidak berbeda dengan Zio, Hendra pun duduk di sofa yang sama. Jujur saja, ada perasaan kurang nyaman dalam benak Zio menemui Hendra di kantornya. Belum lagi jika dikaitkan dengan kapasitasnya yang hanya sebagai sahabat bagi Naina. Namun, instingnya dengan kuat merongrong dirinya untuk melakukan hal ini demi Naina, entah mengapa. Kamu datang menemuiku, pasti bukan sekedar ingin bertemu. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Hendra mulai membuka percakapan. Dalam hatinya, ia pun bertanya-tanya apa sebab Zio datang menemuinya. Berbagai spekulasi tergambar dalam pikirannya, dan salah satunya berkaitan dengan Naina. Benar, aku kemari tidak sekedar berkunjung. Aku kemari ingin memastikan sesuatu. Dan jika tebakanku benar, aku harap Pak Hendra bersedia mengikuti ucapanku. Sahut Zio dengan penuh penekanan. Sontak, Hendra mengerutkan keningnya. Baru kali ini ia merasa benar-benar diancam. Katakan saja. Hendra berusaha bersikap tenang. Apa benar Anda kekasih Naina? Tanya Zio, membuat Hendra kembali menautkan keningnya. Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas? Timpal Hendra dengan salah satu alisnya yang terangkat. Seperti yang aku katakan tadi, aku kemari untuk memastikan sesuatu. Dan dari sudut pandangku, Anda tidak terlihat sebagai kekasih Naina, melainkan orang yang menyakiti Naina. Hendra sungguh tertohok dengan ucapan Zio. Bagaimana tidak? Apa yang dikatakan oleh Zio barusan memanglah sebuah fakta. Siapa kamu? Berani sekali mencampuri urusan pribadi orang lain. Hendra masih mencoba bersikap biasa saja. Di rumah sakit, aku sudah memperkenalkan diriku. Jadi, aku rasa aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Ujar Zio. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Hendra. Ia hanya menyorot Zio dengan tatapan kesal. Jujur saja, aku tidak tertarik sama sekali dengan urusan pribadi Anda.
Tapi karena ini berkaitan dengan Naina, aku tidak bisa hanya tinggal diam. Dan melihat reaksi Anda saat ini, aku semakin yakin jika Andalah yang telah membuat Naina menangis. Apa yang membuatmu berkesimpulan seperti itu? Tidak cukupkah kamu melihat betapa aku mengkhawatirkan Naina pada hari itu? Dan untuk Naina, aku rela mengorbankan apa saja, termasuk nyawaku sendiri. Karena aku sangat mencintainya. Pungkas Hendra. Apa benar pria ini tulus kepada Naina? Aku belajar psikolog, dan dari gestur serta tatapan matanya saat berkata demikian, aku bisa melihat kalau dia tidak berbohong. Ya, memang benar apa yang Anda katakan barusan. Tak ada yang bisa menyangkal bagaimana Anda sangat mengkhawatirkan Naina saat itu. Tapi hal itu bukanlah jaminan bahwa Anda tidak pernah menyakiti perasaan Naina. Zio memicingkan maniknya, menatap selidik Hendra yang juga menatapnya. Malah, sekarang aku berpikir bahwa Anda mendekati Naina agar tidak ada celah untuk orang lain menyusup ke kehidupannya. Zio beranggapan jika Hendra menjadikan Naina sebagai objek untuk bersaing dengan Arga. Sebagaimana yang ia ketahui dari Dr. Gibran tentang perseteruan mereka. Lagi-lagi, Hendra merasa tertusuk oleh omongan Zio. Tidak Hendra pungkiri jika Arga adalah rival baginya. Namun, ia pun sama sekali tidak pernah menganggap jika Naina adalah objek pertarungan antara dirinya dengan Arga. Karena ia yakin bahwa ia sangat mencintai Naina dan tak ingin kehilangan Naina, sehingga sebisa mungkin ia harus berupaya mempertahankan Naina di sisinya. Kenapa Anda diam saja? Apa ucapanku tadi benar? Cecar Zio. Aku mencintai Naina, dan aku yakin Naina juga mencintaiku. Sebagai pria sejati, tidak akan aku perkenankan bagi siapapun untuk menjadi pihak ketiga di antara kami. Dan akan aku lakukan apapun demi bertahannya hubunganku dengan Naina. Dan perlu aku tekankan, sama sekali tak pernah terlintas dalam pikiranku menjadikan Naina sebagai objek perseteruanku dengan siapapun, termasuk dengan Arga. Baiklah, aku rasa tidak ada lagi yang perlu aku bicarakan dengan Anda. Aku permisi. Zio berdiri dan berjalan mendekati pintu. Namun, ketika ia hendak menekan gagang pintu, tiba-tiba ia menahan tangannya. Aku menyudahi pembicaraan ini bukan berarti aku percaya kepada apa yang Anda ucapkan. Dan jika Anda tidak bisa membuat Naina bahagia, maka sebaiknya Anda melepaskannya dengan sukarela. Ucapnya tanpa berbalik. Aku tidak meminta kamu untuk percaya. Tapi seandainya ucapanku tadi bisa menjadi pertimbangan, aku akan sangat menghargai peranmu sebagai sahabat sekaligus keluarga Naina. Zio tidak membalas perkataan Hendra. Ia lanjut membuka pintu dan menghilang di baliknya. Setelah ditinggal Zio, Hendra mengacak kasar rambutnya, kemudian merebahkan kepalanya pada sandaran sofa. Frustrasi? Tentu saja, sebab kali ini posisinya benar-benar terancam. Betapa tidak, Zio yang sudah ia pastikan sebagai sahabat berikut keluarga bagi Naina sangat dekat dengan Arga, bahkan bersahabat. Sedangkan dirinya, jangankan dekat, kenal saja baru 2 hari. Jadi, bukan tanpa alasan jika Zio belum bisa percaya padanya. Ditambah lagi sikapnya terhadap Naina sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya. Mengingat hal itu, membuat Hendra semakin kacau. Apa yang harus aku lakukan, Naina? Aku tak ingin kehilanganmu. Naina, tolong, jangan buat aku menggila. Apa kau baik-baik saja? Tanya Diki yang menyaksikan Hendra menutup wajah dengan kedua tangannya. Di mana sopan santunmu? Tegur Hendra tanpa menyingkirkan kedua tangannya dari wajahnya.
Aku sudah mengetuk pintu seperti biasa. Aku masuk meski tidak dipersilakan karena aku khawatir padamu. Sahut Diki, membela diri. Keluarlah, aku sedang ingin sendiri. Tita Hendra. Tadinya aku berpikir kamu akan senang dengan berita yang aku bawa. Tapi karena kamu sedang tidak ingin diganggu, maka lain kali saja. Diki berbalik, hendak meninggalkan Hendra. Tunggu, katakan. Kembali Diki memutar tubuhnya menghadap Hendra. Terima kasih telah menonton part ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di part berikutnya.